Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2356 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 9 ayat 9 dan ayat 10. Di bawah perikop Raja Mesias di Sion. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berisi tentang nubuatan tentang Sang Mesias. Amin. Haleluya. Mesias artinya yang diurapi. Saudara, ada dua pandangan tentang Mesias. Yang pertama dari orang Yahudi yang menganut ajaran Yudaisme. Mereka percaya bahwa Mesias adalah pemimpin yang diurapi oleh Tuhan yang akan datang untuk memulihkan keadaan Israel, membawa keadilan dan membangun kerajaan Tuhan di muka bumi. Bagi orang Yahudi, Mesias ini diharapkan sebagai raja dari keturunan Daud yang akan membawa pembebasan dan kedamaian bagi bangsa Yahudi. Dan mereka tidak percaya Yesus itu Mesias. Makanya sampai sekarang mereka masih menanti Mesias itu datang. Sedangkan kita dari sudut pandang iman Kristen, kita meyakini, mengimani bahwa Mesias itu sudah datang. Dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang telah datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Tuhan untuk menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tentang kedatangan Sang Mesias. Semuanya tergenapi pada Yesus yang menunjuk bahwa Dia adalah Sang Mesias itu sendiri. Amin. Untuk meyakinkan kita bahwa Yesus itu benar-benar adalah Mesias, mari kita buka dalam Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai ayat 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pengakuan Rasul Petrus tentang Yesus bahwa Yesus adalah Mesias dikonfirmasi langsung oleh Yesus di ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan
Bapakku yang di sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan dalam Injil Matius 16, ayat 15 sampai ayat 17 ini, memberikan kepada kita satu peneguhan dari Yesus itu sendiri, bahwa dia bukan mengakui dirinya, tetapi apa yang dikatakan Rasul Petrus tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah perkataan dari Bapa di surga yang diucapkan, dikatakan oleh Petrus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan menyambut Sang Mesias? Kalau dalam konteks pada saat itu kan Sang Mesias belum datang, masih dinubuatkan. Kita sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa 2000 tahun yang lalu Sang Mesias itu sudah datang. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi dari Sakaria sampai kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus di kota Daud, di Bethlehem, itu ada selang waktu ratusan tahun sudah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Sakaria masih dinubuatkan, baru Yesus lahir 200 sampai 400 tahun setelah nubuatan ini. Dan di zaman kita sekarang, kita mengimani 2000 tahun yang lalu Sang Mesias itu sudah datang, dan dia akan datang kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Menyambut Sang Mesias, kita harus menyambutnya dengan sukacita. Amin. Saudara, kita belajar dalam Injil Lukas pasal 2, ayat 10 sampai ayat 14 tentang kabar baik yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para kaum gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat surga bersukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat surga bersukacita dan berkata, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Karena apa? Sang Mesias yang telah dinanti-nantikan sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana sudah dinubuatkan tentang Sang Mesias. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan secara konsisten yang mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah Sang Mesias. Makanya saudara, kelahirannya itu bukan hanya disambut sukacita di bumi, tetapi di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kita sekarang, yang sedang menanti kedatangan Yesus Kristus kali kedua, kita harus menyambut Sang Mesias itu dengan cara apa? Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita harus menyambut Dia bukan karena terpaksa atau karena tidak ada pilihan lain. Kita harus menyambutnya dengan penuh kesadaran diri, dengan penuh sukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersukacita. Karena apa, saudara? Karena di saat kita menerima Dia, kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara keselamatan, saya mau katakan ini. Hanya satu-satunya jalan menuju surga, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua agama meyakini bahwa Yesus Kristus saat ini berada di surga. Dia asalnya di sana. Dia pernah datang ke dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ajaran-ajaran agama yang lain, ini hanya bersifat katanya. Mereka memberikan satu kabar yang masih halus, saudara. Kenapa saya katakan itu? Karena mereka tidak berasal dari sana. Yesus Kristus berasal dari surga. Dan kalau Dia bicara tentang surga, kita semua seharusnya percaya. Karena Dia berasal dari sana. Dia tahu jalan menuju surga.
Amin. Saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau saudara saat ini percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang bicara tentang surga. Padahal saudara, firman Tuhan sudah katakan, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kelihatannya ajarannya baik, kelihatannya wah iya ini menuju surga, tapi hati-hati. Dengar ini baik-baik. Kalau ajaran itu tidak bicara tentang Yesus Kristus satu-satunya jalan, itu berarti jalan yang saudara sedang jalani sekarang menuju kepada kesesatan, kebinasaan. Kembali kepada Yesus. Amin. Sebab Yesus satu-satunya jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat firman Tuhan ini katakan, lihat rajamu datang kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Dia telah naik ke surga. Dan dia janji, dia akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang karakter Sang Mesias yang akan datang untuk menjemput kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah Sang Mesias. Saudara, mari kita belajar tentang karakter Sang Mesias melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Sang Mesias itu adil. Amin. Yesus adil. Dia tidak memilih-milih datang hanya untuk menyelamatkan yang kaya. Tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk semua orang. Amin. Coba saudara perhatikan pelayanan Yesus Kristus. Dari atas sampai turun ke tempat yang paling rendah. Melayani raja-raja dan juga melayani orang papa, orang fakir, orang miskin. Orang lumpuh, orang sakit, orang yang najis, pendarahan dan sebagainya. Yesus datang untuk menjangkau semuanya. Menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang tidak pilih-pilih orang. Yang tidak pandang bulu. Artinya apa saudara? Yesus Sang Mesias, dia adil. Amin. Haleluya. Yang kedua, Sang Mesias itu jaya. Amin. Jaya artinya selalu berhasil, sukses, hebat. Dalam terjemahan yang lain, jaya di sana diartikan menyelamatkan atau menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan adalah Sang Mesias karena dia sukses berhasil menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita babak belur dengan persoalan pergumulan yang menimpa kita. Tapi percayalah saudara, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Orang-orang yang lebih dari pemenang itu memang perlu perjuangan hidup. Karena apa saudara? Karena upah yang dia terima itu adalah keselamatan. Tantangan, persoalan, pergumulan, tekanan yang dia alami adalah ujian dia. Untuk apa saudara? Untuk mendapatkan upah yang Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yaitu kemenangan demi kemenangan. Dan Sang Mesias itu membawa keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, dan terlebih lagi keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Sang Mesias. Yang ketiga saudara, karakter Mesias yang kita lihat di sini, dia rendah hati. Amin. Saudara, firman Tuhan ini katakan, ia lemah lembut dan apa? Mengendarai seekor keledai. Seorang raja seharusnya datang menggunakan kuda sehingga kelihatan gagah. Tapi Yesus datang, dia mengendarai keledai. Itu menunjukkan
Dia adalah seorang raja di atas segala raja yang berkuasa atas alam semesta ini. Tapi lihat juga, dia adalah pribadi yang rendah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Sang Mesias, dia adalah pribadi yang rendah hati. Amin. Saudara, karakter Yesus Kristus Tuhan rendah hati berbeda dengan karakter iblis yang tinggi hati. Saya percaya saudara, seseorang yang ada Yesus dalam dirinya pasti mengubah hidup orang itu yang tadinya mungkin sombong, angkuh, tinggi hati. Tapi karena Yesus, Raja di atas segala raja, ada di dalam dirinya, pasti mengubah orang itu yang tadinya sombong menjadi orang yang rendah hati. Saudara, kalau saudara mau mendeteksi roh apa yang ada pada seseorang, saudara lihat karakter. Dia rendah hati apa tinggi hati? Kalau dia tinggi hati, itu menandakan roh iblis yang ada di dalam diri orang itu. Makanya dia tinggi hati. Saya percaya kalau ada Yesus dalam pribadi seseorang, mau dia orang kaya, orang berpangkat, punya jabatan tinggi sekalipun, kalau ada Yesus dalam diri orang itu, pasti karakter Yesus Sang Mesias ada dalam dirinya, yaitu rendah hati. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Tapi karakternya rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hanya berasal dari debu tanah, jangan sombong. Kita ini hanya debu tanah. Debu tanah itu tidak ada di langit, saudara, tapi ada di bawah yang kita injak-injak. Waktu di jalan, saudara, itu debu tanah itu kita berasal dari sana. Makanya kita harusnya memiliki sikap atau karakter rendah hati karena kita berasal dari tanah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, tetapi dia rendah hati. Tidak sok, tidak angkuh, tidak mentang-mentang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita malu kalau kita sombong. Karena apa? Karena kita berasal dari debu tanah yang hina. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja aja memiliki karakter yang rendah hati. Betapa sombongnya kita kalau kita masih angkuh. Orang-orang yang sombong, saudara, saya kasih tahu ciri-cirinya. Cepat tersinggung, cepat marah, cepat emosi. Itu orang sombong, tidak mau ditegur, itu orang sombong. Tidak mau cari Tuhan, itu orang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudahkah kita rendah hati atau masih sombong? Kalau masih sombong, bertobat. Amin, bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter Sang Mesias, yang ketiga apa? Rendah hati. Yang keempat, membawa damai. Sudah perhatikan di ayat 10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Perhatikan, busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Yesus Kristus adalah Raja damai. Amin. Makanya ajaran Yesus itu ajaran yang membawa damai. Coba saudara cek di ajaran-ajaran yang lain. Saudara cek di sana. Adakah diajarkan kita harus mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita? Hanya ajaran Yesus yang mengajarkan kita harus mengasihi musuh, doakan mereka, ampuni mereka. Hanya pada ajaran Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Yesus Kristus mengajarkan kita harus membawa damai. Amin. Sekalipun dia orang yang jelas-jelas merugikan kita. Dan kita sudah sering menjadi korban dari orang itu karena begitu jahatnya orang itu. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang itu, mendoakan orang itu. Doanya juga bukan yang jelek-jelek ya, tapi yang bagus-bagus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya anak-anak Tuhan, harusnya kita membawa damai dimanapun kita berada.
Beda dengan anak-anak iblis yang tidak mau berdamai, suka memprovokasi, itu anak-anak iblis itu. Tapi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, harus membawa damai dimanapun kita berada. Harus membawa damai. Amin. Dan yang terakhir saudara, kalau bicara raja, pasti ada wilayah kekuasaannya. Pemerintahannya pasti ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa wilayah kekuasaan Sang Mesias itu, wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Sang Mesias bukan hanya memerintah di bumi, tetapi alam semesta. Bukan hanya di alam semesta, tetapi juga di surga. Sebab dia adalah raja di atas segala raja. Dan nanti dia akan kembali untuk kedua kalinya menjemput saudara dan saya. Amin. Untuk turut memerintah dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar tentang karakter Sang Mesias. Dan biarlah ini menular dalam hidup kita. Kita belajar Mesias itu adil, dia jaya, dia datang untuk menyelamatkan dan menjadikan kita lebih dari pemenang, sukses, berhasil dalam karya keselamatan. Bukan bicara sukses berhasil dalam materi, tetapi Mesias jaya artinya dia berhasil menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Dia rendah hati, dia membawa damai, dan dia mau mengajak kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, satu hari nanti dia datang, dia akan mengajak kita turut memerintah dalam kerajaan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun terus memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.